Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha. Saya akan memandu acara podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Munisera. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Nah, untuk hari ini saya tidak sendirian, karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu produser dari film Munisera tadi, yaitu Mas Rifki Hussein. Halo Mas Rifki, bagaimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik Mas, baik. Alhamdulillah, Baik. semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya Mas. Amin, amin. Baik, ini kelihatannya Mas Rifki masih muda, saya manggilnya Mas Rifki aja ya kalau gitu ya. Baik Mas. Amin, amin. Nah, Mas Rifki aja Mas. Ya. baik, nah sebelumnya saya akan jelaskan sedikit info terkait narasumber kita untuk hari ini. Mas Rifki memiliki nama lengkap Rifki Hussein. Beliau berdomisili di Kota Ambon, dan Mas Rifki mulai membuat film di tahun 2012 sebagai director Ya. film dokumenter dengan judul Abdau, produksi dari by Leodok, dan sudah menghasilkan 11 karya sejauh ini. Beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan, di antaranya penghargaan Best Cinematography oleh CGV Movie Project, Juri Prize dari Malang Film Festival, Juri Prize Eagle Award Documentary Competition, dan Fiksi Juri. Nah, ini keren banget ya, kawan Brin. Ini prestasi dari Mas Rifki Hussein, nggak kaleng-kaleng lah. Kalau gitu kita langsung Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol sama Mas Rifkinya aja deh, gitu ya. Baik, Mas Rifki, kita mau ngebahas tentang film dengan judul Munisera. Bisa diceritakan nggak, Mas, apa itu Munisera? Karena bagi saya orang awam nih, kata Munisera itu kok terasa asing ya. Silakan, Mas. Ya, ya. Munisera itu sebenarnya diambil dari bahasa Masela, itu sebuah daerah di bagian selatan Kepulauan Maluku yang berarti burung hantu. Ya, itu burung hantu. Karena ide film ini nih ya tadi bercerita tentang seorang petugas yang membawa kabar kematian. Di sana dia disebut Munsera karena punya apa namanya? eh, Dilabelin lah gitu sebagai burung hantu, kan burung hantu identik dengan apa namanya, pembawa pesan kematian ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kawan Brin, eh, ini saya sendiri baru tahu ya informasinya dengan penjelasan dari Mas Rifki. Jadi di Ambon itu ada dalam tanda kutip petugas gitu, Mas Ya ya, yang tugas mengurus gitu ya. pemakaman Ya gitu ya, benar khusus. benar. Dan ini sudah menjadi budaya adat di sana ya, Mas ya. Ini menarik Ya sekali. ya. Itu menjadi tema yang sangat menarik, dan ini menjadi suatu kekayaan pengetahuan lokal ya, Mas. Ya Kalau boleh tahu, Mas, ini Mas tahu ada suatu budaya seperti ini, gitu kan? Terus gimana sih, Mas, cerita awal mulanya? Mungkin Mas melihat Eh, terus mendapat ide, dan kok bisa punya punya keinginan untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah film, itu awalnya seperti apa, Mas? ya ini sebenarnya ide cerita ini tuh muncul dari obrolan antar teman-teman saja. Jadi kita tuh biasa bercerita tentang budaya dan daerah, dari daerah kita, dari desa terutama ya. Dan kebetulan ada teman saya yang bercerita tentang Monsira ini, seorang petugas adat yang tugasnya itu spesifik sekali untuk membawakan kabar kematian di Pulau Masela. Jadi saya kasih gambaran dulu ya. Pulau Masela ini luasnya kira-kira sekitar 270 km persegi lah. Itu tanpa akses darat ya, jalan darat ya. Jadi untuk dari satu desa ke desa yang lain tuh mereka berjalan kaki. Jadi ketika dia cerita ada seorang tugas kematian, ada seorang yang mempunyai tugas untuk membawa kabar tentang kematian, itu dia harus berjalan dari satu desa misalnya yang di ujung ke desa yang di ujung lagi, itu jalan kaki Mas, dan itu luar biasa. Terus saya tinggal di Ambon dengan akses informasi, kita bisa berkirim pesan kapan saja gitu, untuk misalnya ada kabar duka dan lain-lain gitu.
Tapi ada desa yang masih di wilayah Maluku, ada yang punya tradisi seperti itu. Menurut saya itu luar biasa. Dari situ dia itu muncul. Nah, akhirnya saya bilang, mending sepertinya saya coba tulis kali ini. Ya, kira-kira seperti itulah. Menarik sekali ya Mas ya. Ini apa petugasnya banyak atau apa Eh, terbatas gitu Mas? Karena mereka area itu, yang harus di cover kan luas ya. ya, dia itu sendiri loh. Itu keturunan. Ada Oke. desa tertentu yang memang apa namanya punya punya petugas itu, dan itu keturunan dia. Mereka memang ada yang beranak pinak gitu, misalnya pindah ke desa lain, dan desa lain kawin di desa lain gitu. Tapi kalau ditelusuri jejak dan keturunannya, mereka sebenarnya sama. Dan itu diwarisi biasanya. Kalau misalnya eh, bapaknya dulu Monisera, maka bapaknya setelah meninggal pasti tugas itu turun ke anaknya gitu. Dan itu masih Oke. masih berlangsung sampai sekarang. Jadi turun-temurun eh, dari orang tua mempersiapkan nanti anaknya bagaimana Ya, melanjutkan ada tradisi ini ya Mas ya. ya, Dan ya. dan itu dengan area yang harus di cover itu luas dengan Ya, transportasi terbatas juga ya Mas ya. iya, kalau kalau sekarang mungkin ya sudah ada jalan kan. Masih lain sebenarnya daerah migas, Mas. Kalau pernah dengar mungkin itu blok migas. Blok Masela Jadi itu. ya blok masih lain, Iya. kita kita beneran syuting di daerah itu. Mm. Jadi dulu tuh betul-betul belum ada jalan. Kalau misalnya kita mau menyeberang dari satu desa ke desa lain tuh harus harus pakai transportasi laut gitu, karena jalan daratnya itu butuh waktu lama gitu. Dan biaya untuk menyeberang dari satu desa ke desa lain itu besar. Untuk bensin itu sebelum itu 2017 ya, lagi harga bensin sekarang mungkin nggak tahu, seliter mungkin kayaknya 30 ribuan kali Mas, kayaknya ya. Oh, Jadi oke. saya Iya. saya dua ribu dua Mm. puluh satu Nah, itu biasanya kalau biaya itu ditanggung si keluarga yang almarhum. Oh enggak, kalau petugas yang itu yang Munisera itu dia jalan kaki Mas. Jadi untuk mengabarkan berita kematian itu dia jalan jalan kaki melewati Hmm. pesisir. Kan desa-desa di pulau itu kebanyakan tinggal di pesisir. Jadi dia jalan mengitari pesisir itu buat memberitahu kalau ada keluarga misalnya di desa sebelah yang jaraknya mungkin sekitar 7 kilo, desa paling terdekat ya. Dia akan ke situ Oke. dulu buat ngabarin, ada keluarga yang di desa sana, keluarga kamu tuh meninggal gitu. Kamu diminta buat datang atau mau nitip apa gitu, buat bantu-bantu gitu. Biasanya sih gitu. Oke. Nah, untuk produksi filmnya nih, Mas. Ini proses produksi makan waktu berapa lama? Wah, oh ya saya cerita latar belakangnya dulu ya. Jadi film ini tuh sebenarnya kita pitching, kita presentasikan buat CGV, studio lah kayak Keswan gitu lah di Indonesia. Jadi CGV itu nyari nyari film yang kira-kira idenya unik gitu. Terus kita pitching dan akhirnya lolos. Kemudian ada proses sekitar sebulan untuk mendevelop naskahnya, skripnya, dan akhirnya kemudian dibiayai gitu untuk komersil. Saya dan kru tinggal di Ambon ya. Kita harus naik naik pesawat sekali ke Saum Melaki, terus naik kapal sehari semalam dengan membawa peralatan. Krunya hampir 10 orang mungkin. Itu dengan Untuk ke budget Masela ini? untuk masalah itu dengan budget 50-an mungkin kayaknya. Dulu memang produksinya produksi senang-senang gitu Mas. Jadi ya Kru 10 orang? terus 10 orang eh, dengan itu semua dari Ambon tuh 10 orang. Ada beberapa juga yang di kru-kru lokal dari Masela ya. Dan semua pemainnya itu case-nya kita casting di Masela. Jadi untuk proses semua dari tahap awal tuh mungkin 4 bulanan kali ya Mas. Sampai beneran jadi filmnya. Film pendek itu dikerjain 4 bulan. Sampai yang tayang Sampai tayang di CGV. Ya, CGV-nya di 4 CGV-nya. bulan. Ya, Oke. 4 bulan. Itu kawan Brin, kita bisa tahu ya proses pembuatan sebuah film itu memakan waktu 4 bulan dengan jumlah kru 10 orang. Ini sebetulnya jumlah krunya bisa dibilang ideal atau terbatas nih Mas?
dengan jumlah kru 10 orang ini? Untuk fiksi sebenarnya terhitung lumayan ya sebenarnya untuk fiksi. Biasa sih saya sebenarnya lebih banyak produksi dokumenter. Kalau di dokumenter tuh mungkin paling maksimal di lokasi ketika produksi itu mungkin 5. Tapi kalau untuk 5 orang fiksi sih saya lebih sedikit lagi ya? ya kalau untuk fiksi saya pernah tuh hampir 20 tuh fiksi. Ya. Jadi di Marcella masih kurang lah sedikit, masih 10 aja. Oke. Nah, Mas Rifki, tadi kan udah cerita, untuk kesananya aja naik pesawat gitu kan. Itu Ya, naik kebayangnya pesawat. gitu. Nih, lokasi pengambilan filmnya terbilang cukup terpencil gitu. Bisa share Hmm. tips-tipsnya nggak dalam proses produksi dengan kondisi lokasi seperti itu ya? Kadang kan kita dengan lokasi terpencil itu ada perbedaan budaya di masyarakat, eh, terus ada kondisi geografis yang mungkin menjadi tantangan gitu. Boleh di-share tips-tipsnya seperti apa gitu? Untuk lokasi itu sebenarnya karena teman tadi yang saya ceritakan yang punya ide yang dia cerita kalau daerahnya ada Munisera itu, dia turut terlibat dan membantu produksinya sampai selesai. Jadi kita punya akses ke wilayahnya gitu. Dia Oh, juga koneksi orang orang yang dalam nih ya, jadi ada ya koneksi orang konsen dalam. dalam ya benar. Karena dia orang beneran orang desa di situ gitu. Dan ketika kita bilang kita mau syuting, masyarakatnya welcome gitu. Wah, ada orang datang mau syuting di sini gitu. Dia membantu semua dari proses pencarian talentnya, case-nya, mencarikan apa namanya transportasi untuk menyeberang ke sana. Karena gini mas, kalau untuk Masela itu kapalnya itu nggak menentu mas. Kadang kala tuh Jadwal lah bisa ya. ada, Ya. iya jadwalnya. Oh, pokoknya terserah mereka lah di ini. Kadang kala bisa ada, iya karena dia bukan kapal pemerintah kan kapal swasta-swasta gitu yang pemerintah kasih. Jadi mungkin subsidi kali ya dari pemerintah. Tiketnya juga lumayan sih inilah terjangkau 50.000. Tapi itu berangkatnya suka-suka mereka gitu. Kadang bisa tungguan seminggu. Jadi kita terakhir syuting tuh, sebenarnya udah selesai tuh. Saya hampir sebulan di Pulau Masela itu. Kita syuting tuh paling dari casing sampai itu cuma 2 minggu kayaknya. 2 minggu sisanya itu kita nunggu kapal mas buat kembali. Jadi lamanya itu malah justru di apa namanya proses itu tadi buat pulang. Kalau saya sih sarannya buat teman-teman misalnya yang kayak misalnya mau produksi daerah terpencil, sebaiknya punya kenalan orang lokal sih karena itu sangat membantu buat akses dan apa namanya kebutuhan kita di lokasi gitu. Beruntung kalau misalnya kita orang lokasi di situ, tapi kalau nggak ada ya itulah perbanyak jaring dengan teman-teman yang ada di daerah. Koneksi orang dalamnya tadi itu ya, Mas. Ya, akamsi mas. Nah, nih kawan Brin, itu tips yang sangat penting sekali ya di-share sama Mas Rifki. Jadi, itu sangat ideal banget kalau misalnya ada kawan Brin yang mau produksi di suatu lokasi yang mungkin kawan Brin itu nggak akrab gitu kan, baru gitu. Nah, itu sangat ideal sekali, malah mungkin diwajibkan ya Mas ya. Setidaknya punya punya orang orang sana handler lah gitu ya, bahasanya ya Kamsi juga gitu. Nah, itu sangat Ya. membantu sekali saat tim produksi itu entah nanti mau riset dulu di sana, survei ke Ya, sana untuk tahu lebih lanjut, dan nanti juga nolong saat proses produksinya Mas. Nah, benar. tadi Mas Rifki sempat nyentil sedikit mengenai kendalanya di sana terkait Hmm. transportasi. Nah, kendala apa aja lagi yang ditemui Mas saat produksi film ini? Hmm, Kos yang pastinya ya, perbedaan harga antara Ambon dan Maluku Tenggara itu wah bisa 3 kali lipat mas. Jadi waktu itu tuh Ambon bensinnya tuh masih 10.000 kayak di sekitar tahun 2017. Di sana tuh udah 25.000. Jadi Hmm. untuk kebanyakan tuh biayanya tuh habis buat kos transportasi dan bolak-balik. Karena kita syuting juga berbeda lokasi gitu. Selanjutnya tuh air mas, air. Wah ini yang jadi sangat masalah buat kita problem Airnya banget. air bersih ya? Nanti. Air bersih ya. Jadi di sana tuh nggak ada air bersihnya mas. Mereka tuh berharap pada air hujan. Karena daerahnya tuh beneran Oke. beneran karang gitu. Ada satu cerita lucu di sana gitu. Kita produksi.
Mereka bilang kalau di antara kalian teman-teman yang bikin film ini dapat saja satu sumur air gitu, kita langsung dibikin patung mas di depan gerbang ini desanya beneran. Jadi Iya, ya. saking ini ya mereka percaya mistik-mistik gitu. Mungkin ada orang Ah, datang dan bisa apa namanya bisa membawa cari keberuntungan ya. ya keberuntungan dan dapat Hmm. sumber air gitu. Jadi kalau dapat kita dibikinin patung gitu. Jadi kayak orangnya betul-betul berjasa bagi pulau itu gitu. Ya, itu mungkin kayaknya kendala yang ini ya, air bersih. Jadi kita juga membawa perbekalan air minum sekitar berapa, hampir 20 apa 30-an karton gitu kayaknya Oke. dari situ. Terus itu kita ya mandinya pasti mandi air laut. Nah, itu tidak bisa Hmm. dibayangkan pasti mas gimana Lengket ya. penampakan kita di sana. Iya itu di situ. Eh, Tapi kita menikmati proses produksinya. Oke. Ya. Kawan Brain tadi dengar ceritanya Mas Rifki itu, ya kan? Nah, Mas Rifki tadi sampai bawa air bersih. Itu salah satu ini ya, aspek perencanaan. Mas Rifki mungkin udah tahu tuh di sana ternyata kesulitan air bersih, sehingga Mas Rifki dan tim sampai harus bawa air bersih. Dan itu hanya untuk konsumsi aja, nggak cukup Ya, untuk benar. apa? Tadi mau mandi gitu kan? Ini ada Benar. cerita cerita apa menarik juga tadi tuh. Kalau misalnya sayang Mas Rifki nggak ketemu sumber air ya. Kalau enggak udah ada Enggak, patung Mas enggak Rifki ketemu. di sana ya. Benar. Iya. Baik, Mas Rifki boleh ada lagi nggak cerita-cerita mungkin yang menarik di sana? Karena eh, banyak teman-teman saya tuh kalau misalnya kebetulan pernah ke Maluku gitu kan, itu ceritanya tuh selalu kayak bikin ngiri kita-kita ini yang belum pernah ke sana gitu, Mas. Nah, kalau terkait dengan produksi apa proses produksinya tuh ada cerita-cerita yang apa menarik gitu, Mas, selama prosesnya. Oke. Kalau yang paling ini sih mungkin berkesan sih kayaknya penerimaan masyarakat di sana. Jadi kita di sana hampir nggak pernah kelaparan lah gitu. Eh, Datang kemanapun tuh pasti diajak makan, diajak Dijamu ya. ya dijamu lah segala macam. Terus mereka kan sumber daya ikannya juga melimpah ya. Di sana. Ada tradisi yang unik gitu. Mereka pakai namanya itu tindis jareng gitu. Mereka apa namanya bikin kayak daerahnya kan daerah Pok Meti itu rasanya apa ya kalau ini? Kayak pas surut kali ya, surut ada surut terus Pak pasirnya naik gitu kan. Di eh, apa namanya? Karena airnya surut, pantainya tuh jadi dangkal gitu. Mereka naruh jaring tuh bisa berkilo-kilometer kayaknya tuh jauhnya. Itu jadi daerah kita ini bukan bukan mancing, bukan tombak tapi nangkap beneran dipegang itu ikannya. Saking Itu tadi namanya dangkala itu ya, Mas. ya saking dangkalnya dan itu luas gitu. Saya pernah memang di beberapa daerah di Maluku juga ada tapi untuk yang seluas dan kayak kita ditambak yang udah dikeringin gitu lah kita mau ngambil pilih jadi Tinggal dipilih jadi comot ikannya aja bukan ya. ya kayak dipilih gitu yang ini kayak kurang enak gitu yang ini kayaknya lebih enak gitu Nah, bener, bener sampai kayak gitu wah hebat banget ya daerah kayak gini ya itu sih paling kayaknya yang yang menarik ya berkesan ya, Mas. ya. Nah ini, nah cerita-cerita kayak gini nih Mas, yang bikin saya ngiri nih kan. Karena saya belum pernah ke sana gitu. Nah ini kawan Bri nih, Ya, ya. ini salah satu sedikit apa potongan cerita dari Mas Rizky. Bagaimana indahnya, bagaimana ramahnya, apa namanya masyarakat kita. Walaupun tempatnya terpencil ya Mas ya. Terus Ya, mereka juga hidup dalam keterbatasan, tadi air bersih gitu. Tapi ya, nggak bikin mereka apa mungkin berkesusahan ya Mas. Ketemu ya, ketemu tim Mas Rifki aja mereka dengan apa tangan terbuka dengan ramah gitu nawarin ya, makan ini kan sangat luar biasa sekali ya. Baik Mas Rifki, sedikit saja ini terkait dengan teknis film ya Mas. Mas Rifki kan seorang sinias yang membuat film dokumenter juga sebelumnya. Nah, ya. ini ada perbedaan apa sih Mas antara film dokumenter dan film pendek? Oh iya. Eh, saya cerita dulu ya. Sebenarnya untuk Munsyara ini awalnya saya mau bikin filmnya dokumenter gitu. Tapi karena eh, si petugas adatnya itu tidak mau gitu ketika kita datang dan coba apa namanya approach gitu mendekati dia gitu. Alasannya gini, Munsyara itu dia jadi semacam kayak apa ya? Bukan anekdot juga. Betul mau bilang
mau bilang apa labeling, tapi dia konotasinya agak buruk gitu kesana. Jadi kalau orang bayangkan manusia itu mereka bayangannya ini pasti dia datang bawa kabar kematian gitu. Jadi ketika Malah mau negatif. dibikin dokumenter, iya negatif. Jadi ketika mau dibikin dokumenter dia jadi nggak mau. Padahal saya sebenarnya dari awal tuh minatnya harus lebih ke dokumenter gitu ceritanya. Karena dia nggak mau, akhirnya kita bikin fiksi gitu. Nah untuk perbedaan itu, dokumenter itu lebih ke apa namanya, basisnya realitas ya kalau dokumenter. Kita kita benar-benar memotret tokohnya, entah nanti secara alur dan ini kita desain sekreatif mungkin, karena kan banyak pendekatan sebenarnya dari dokumenter. Kalau saya lebih ke observasional, jadi menggunakan apa saja yang ada di dalam gambar itu untuk bercerita gitu. Ada kan bentuk yang ekspositori yang orang bicara terus menjelaskan sebuah konteks gitu. Kalau saya lebih mengikuti cerita hidup narasumbernya gitu. Jadi apapun yang saya dapat ketika narasumbernya beraktivitas, ya itu yang saya ambil dan saya ini jadikan film. Jadi terasa Sementara lebih asli ya Mas ya. ya jadi terasa lebih asli. Itu pendekatannya pendekatan observasional. Sementara kalau fiksi itu lebih ke apa ya? Dia bisa berdasarkan kisah nyata, basisnya bisa ya kisah nyata juga, tapi kan kita membuat ada drama gitu, ada sesuatu yang kira-kira ketika orang menonton mereka merasa dekat gitu. Itu fiksi dia basisnya itu lebih ke apa namanya? Ya lebih ke ini hayalan mungkin, tapi bukan hayalan dalam fantasi ya. Eh, apa namanya? Kalau fiksi gini Ada mas, kalau inspirasi kalau dari kita ceritanya ya Mas. ya inspirasi dari ceritanya lah. Kalau dokumenter tuh kita bikinnya tuh kesulitannya itu mungkin dari apa namanya proses riset dan lain-lain ya ketika mendekati narasumber. Tapi kalau fiksi kan paling ketika produksi kesulitannya di teknis kali ya, pencapaian teknis cerita gitu. Kalau dokumenter tuh kita nggak tahu kapan kita produksi dan tiba-tiba narasumbernya meninggal gitu, ceritanya bisa saja mandek di tengah jalan. Jadi di Iya. dokumenter kita nggak beneran sutradara, sutradaranya itu yang di atas gitu Tuhan. Sementara di fiksi kan kita benar-benar Tuhan ya gitu, kita yang desain cerita dan apa alur dan kehidupan tokohnya seperti apa. Itu mungkin. Oke Mas. Tadi Mas Riwi ngebahas ini film dokumenter sama film fiksi. Ini kalau kalau dilihat dari tantangannya Mas, itu lebih susah yang mana sih Mas untuk apa? Kalau dari Mas Riwi untuk produksi itu lebih susah yang mana? Terus kalau boleh milih salah satu, milih yang mana gitu. Tapi walaupun nih kayaknya saya juga tahu nih kalau milih yang Ya. mana nih kayak udah tahu nih. Saya dokumenter lah pasti. Saya orangnya dokumenter banget ya. Kalau dokumenter tuh dia apa ya? Karena kalau saya itu dokumenter tuh menikmati karena ketika bikin fiksi itu ya fiksi ya dia kita bisa membuat ceritanya gitu. Tapi di dokumenter tuh kadang-kadang apa ya kenyataan tuh bahkan lebih lucu dari fiksi sebenarnya ya. Kalau kita lihat-lihat ketika yang narasumber kita pikir wah dia akan begini gitu. Kita bisa menebak ini ternyata enggak, dia bisa muter kemana ke sini. Nah jadi aspek-aspek kejutan itu sebenarnya yang saya nikmati sensasinya ketika bikin eh, film fiksi apa film dokumenter gitu. Kalau dokumenter sih tantangan beratnya mungkin ya itu tadi kalau buat saya ya konteksnya di Maluku mungkin sumber daya ya untuk sumber daya manusianya buat masuk ke dalam tim gitu. Kita dokumen fiksi itu melibatkan banyak orang dan harus punya skill-skill spesifik gitu untuk kebutuhan teknisnya. Sementara di dokumenter yang penting punya kepekaan sosial yang tinggi aja deh kayaknya kalau saya lihat dia peka terhadap sesuatu, terhadap kondisi, terhadap masalah, terhadap budayanya. Jadi bisa bisa jadi seorang dokumenter yang baik gitu. Itu sih mungkin. Oke, baik Mas Rifki. Kawan Brin, tadi Mas Rifki ngasih apa sedikit penjelasan mengenai passionnya itu film dokumenter tuh seperti itu. Buat kawan Brin yang punya passion yang sama gitu dan apa tertarik untuk bikin film dokumenter, langsung aja di apa dibuat gitu. Siapa tahu nanti merasakan hal yang sama juga dengan Mas Rifki tadi gitu. Nah, Mas Rifki, eh saya mau nanya, ini film kan masuk dalam lolos dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN Ya, gitu. Nah, ini sebetulnya awalnya tuh gimana sih Mas? Eh, Mas Riki bisa tahu tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini dan kemudian tertarik untuk mengerjakan karya ini
Itu awalnya gimana ya tadi? Oh itu pandemi kayaknya waktu itu ya, pandemi gitu. Oh, COVID itu Terus waktu COVID. ya COVID itu ya semua filmmaker kan pada tidur soalnya. Iya, Ya terus waktu itu saya kan juga terdaftar sebagai asosiasi ya, asosiasi dokumenter Nusantara gitu. Ada beberapa kali di grup sempat share. Ya, BRIN kayaknya bekerja sama juga dengan asosiasi ya. Jadi sering banyak dapat info soal akuisisi pengetahuan lokal. Nah dari situ saya pikir, wah ini programnya menarik sekali gitu. Karena saya juga punya ketertarikan yang sama terhadap apa namanya budaya, pengetahuan lokal gitu. Dan memang saya punya beberapa film yang apa namanya berkaitan tentang itu, tentang pengetahuan lokal. Di 2020 kan saya pernah daftar deh, tapi itu lucu itu waktu itu saya daftarnya itu malah film yang saya produksi tahun berapa ya 2010 kali 2000 yang film masih itu memang saya coba-coba aja kayak ini bisa nggak tapi ternyata memang saya sadar kalau kualitas teknis itu sebenarnya penting sekali selain cerita dan lain-lain karena untuk konten-konten yang sekarang tuh apa namanya penikmatnya anak-anak atau teman-teman yang sudah lahir dengan digital dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya di 2022 kemarin saya coba daftar lagi dengan dua film kemarin. Salah satunya ya Munisi itu. Gitu sih Mas. oke Mas. Nah, ada kesan apa Mas setelah mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal yang kita bikin ini? Nah, nih, eh, di sini kayak terbuka sih soal berbagai macam hal di program akuisisi ini. Jadi kita bisa berdiskusi eh, apa namanya soal karena kan ada insentif yang diberikan gitu. Kita tahu berapa insentifnya, ada potongan pajak dan lain-lain. Saya pikir untuk teman-teman yang misalnya membuat film ya, terutama yang memegang IP-nya, itu biasanya agak-agak susah dengan ketika ada seorang yang mau membeli film atau membeli haknya tapi tidak terbuka dengan itunya. Sementara di BRIN semua itu terbuka secara bebas gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita dapat, ada kontrak yang jelas dan lain-lain. Saya pikir itu sih dari segi ininya ya untuk untuk kesannya. Tapi kalau buat secara apa namanya eh, motivasinya mungkin lokal akuisisi pengetahuan lokal ini bagus karena buat teman-teman yang filmmaker yang filmnya sebenarnya sudah lama dan tidak bisa beredar di festival dia bisa submit saja gitu dan ikut berkontribusi gitu daripada filmnya tertumpuk dan tersimpan di hard disk banyak kan gitu mas filmnya banyak saya juga banyak gitu ini tertumpuk di hard disk kita Punya mau stok, bagi punya stok ini ya banyak ya tapi nggak ini. iya mau share ke YouTube tapi nggak ada ininya mending dikirim ke akuisisi pengetahuan lokal dapat duit iya, dapat insentif iya, dapat ini juga ada sesuatu yang bisa kita bagi gitu kepada masyarakat. Itu sih Oke kayaknya. Mas, saya mau highlight sedikit ya. Tadi itu sempat dibahas. Jadi kawan Brin ini buat kawan Brin yang mengirimkan karyanya ke kita itu mendapatkan insentif. Jangan jangan takut gitu. Jadi nggak gratis. Jadi itu Ya. untuk film-film yang lolos pada program apa akuisisi pengetahuan lokal itu kita itu nanti akan mendapatkan insentif. Nah, Mas Rifki, kalau 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 misalnya Mas Rifki apa dihadapkan nih dengan kawan-kawan Brin itu ada pesan khusus nggak Mas untuk kawan Brain yang ingin mengikuti jejak apa Mas Rifki mengirimkan filmnya ke kita dan lolos gitu. Eh, apa pesan khususnya buat kawan-kawan Brain? Eh, kalau kalau saya sih apa ya? Paling pertama sih punya film yang berkaitan dengan ini dulu pengetahuan lokal. Kalau teman-teman yang apa namanya punya film atau berhendak membuat film yang berkaitan dengan pengetahuan lokal sih sebenarnya bagus untuk disubmit ke sini gitu karena melihat apa saya lihat Brin juga gencar promosi filmnya saya lihat beberapa kali di feed Instagramnya ada film-film yang teman-teman yang lolos akuisisi dan itu ditonton gitu saya takutnya gitu ketika saya submit dan ini filmnya nggak ditonton gitu ternyata beneran ditonton gitu. Saya pikir itu keuntungan tersendiri gitu daripada saya ngupload di YouTube pribadi saya yang nggak tahu berapa jumlah subscribernya mending saya iya submit ke Brin yang udah jelas mereka gencar promosi film dan apa namanya dapat insentif juga gitu. Dan itu saya sih pikir kayak memang harus teman-teman yang punya film dulu, yang memang harus
punya niat gitu buat ikut program ini. Baik, Mas Rifki. Kawan Brin tadi tuh keywordnya dari Mas Rifki apa buat film dengan tema pengetahuan lokal. Karena dari kami sendiri juga memang sedang mencari karya-karya audiovisual yang syarat dengan pengetahuan lokal. Oke, ini seru banget kawan Brin, tapi sayang banget ya saat ini kita udah berada di penghujung waktu nih. Gitu. Nah, terakhir Mas Rifki, ada yang ingin disampaikan oleh Mas Rifki kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan podcast kita pada hari ini? Hmm, kalau kalau dari saya mau highlight dulu soal pengetahuan lokal sebenarnya. Kayak mungkin ada beberapa teman-teman juga yang masih bingung gitu pengetahuan lokal apa. Dan kalau menurut saya pengetahuan lokal tuh jangan diartikan sebagai kayak budaya dan itu saya sebenarnya banyak kayak teknologi tangkap dan lain-lain pengetahuan soal bagaimana apa namanya ada budaya di mana mereka belajar cara melipat apa namanya, memopong bayi itu pengetahuan sebenarnya yang yang tidak diajarkan malah itu pengetahuan yang bisa kita visualkan gitu yang dimaksud pengetahuan lokal gitu hal-hal yang dulunya diajari tapi sekarang mulai perlahan hilang bisa sederhana saja kalau saya lihat nah eh, bagi teman-teman yang mau mendaftar mungkin kalau saya pesannya itu lebih banyak melihat lagi sekeliling kita mungkin ada pengetahuan-pengetahuan kecil yang kita rasa kita terbiasa tapi bagi orang di luar sana wah itu sesuatu yang luar biasa gitu itu mungkin mulai memfilmkan gitu sejak sejak ikut bisa saya podcast ini gitu itu sih kayaknya. Iya, benar sekali tuh Mas. Itu kadang kadang apa yang ada di daerah kita itu mungkin karena kita udah terbiasa ya Mas ya melihat Ya mungkin tadi apa contohnya Mas Rigi bilang ini ada budaya tentang teknik mengapa ya membopong mempopong bayi ya bayi membopong gitu bayi kan. bayinya Mungkin buat teman-teman yang di daerah sana itu merasa sudah biasa ya. Padahal buat ya kami gitu yang mungkin nggak tinggal di daerah sana itu sangat menarik sekali loh. Jadi ya apa namanya yang seperti tadi Mas Rifki jelaskan pengetahuan lokal itu sangat luas sekali. Itu jangan hanya kayak terbatas oh di budaya ini apakah ini kayak upacara adat atau apa? Oh enggak, ternyata masih ya, masih banyak sekali dan masih baik apa luas sekali yang ya. apa dilingkupi oleh pengetahuan lokal itu. Baik. Nah, kawan Brin, jika masih ada yang belum menonton film Unisera ini, bisa ditonton di kanal YouTube Brin kita, ketik aja di kolom pencarian YouTube itu dengan nama Brin Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki sudah meluangkan Ya. waktunya Terima kasih. berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kami dan juga kawan Brin. Oke, kawan Brin, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin sekalian. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal seperti Mas Rifki, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisualnya melalui tautan Linktree akuisisi Brin _. Sekian podcast kali ini, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.